Salam mahasiswa kami yang terkasih, kelas ekonomi pembangunan dan kelas manajemen. Kita akan tindak lanjuti pembelajaran kita minggu yang lalu seputar etika dan pembentukan karakter Kristiani. Poin berikutnya adalah membangun norma untuk membuat penilaian moral. Di sini dijelaskan bahwa etika sebagai ilmu mempelajari norma-norma di mana norma-norma itu menjadi ukuran supaya kita bisa menilai sesuatu itu etis atau tidak, benar atau tidak, ya, berkaitan dengan tanggung jawab. Manusia membangun normanya, manusia membangun penilaian etisnya yang dapat kita pelajari dalam dua kategori, ya. Jadi ada kategori teleologis dan teori deontologis. Apa itu teori teleologis? Nah, perhatikan bahwa teori teleologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Ya, tujuan di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah telos. Dengan kata lain begini, kalau seseorang punya tujuan yang baik mendorong supaya tindakannya itu dilakukannya, ya, itu pasti tindakannya itu baik. Ya, jadi apa motif yang mendorong seseorang bertindak? Jadi di sini dikatakan, jadi jikalau seseorang mempunyai tujuan yang baik dan tujuan yang baik itulah yang mendorong dia melakukan satu tindakan, apapun tindakannya itu pasti dinilai baik. Namun muncul pertanyaannya, tujuan yang baik untuk siapa? Untuk pelakunya kah atau untuk orang lain? Nah, dalam hal ini tujuan baik itu kita kelompokkan menjadi dua subteori lagi, yakni etika egoisme dan etika universalisme. Etika egoisme berpendapat bahwa tujuan yang baik adalah bagi pelakunya atau orang itu sendiri atau setidaknya kelompoknya. Walaupun tujuan yang baik untuk diri sendiri atau kelompoknya tidak selalu jahat atau buruk. Teori ini bisa melahirkan sebuah sistem etika yang disebut dengan hedonisme. Kenapa? Karena kenikmatan hidup dengan prinsip nikmat hidup inilah yang menjadi fokusnya. Ya, nah, karena penilaiannya baik bagi diri sendiri, ya, si pelakunya merasa baik saja untuk menikmati hidup tanpa memikirkan bagaimana tindakannya itu terhadap orang lain. Nah, lalu ada etika universalisme. Apa itu? Etika universalisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa sesuatu yang benar, sesuatu yang baik itu, sesuatu yang bertanggung jawab itu, ya, ditentukan oleh tujuan yang baik bagi masyarakat umum, ya, bagi orang banyak. Misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Dan dalam hal ini etika universalisme bisa saja mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan orang banyak, ya. Misalnya, ya, pemerintah kita misal, atau barangkali seperti yang ada di Jakarta, ya, di mana orang-orang yang ada di pinggiran sungai mereka digusur dan mereka direlokasi demi kepentingan orang banyak, ya. Kepentingan orang atau pribadi individu di situ sepertinya disingkirkan, ya, tidak diutamakan. Lalu yang kedua, teori deontologis. Nah, tadi yang pertama itu teori teleologis berdasarkan motif, ya. Motivasi apa? Apa yang menjadi pendorong sehingga sesuatu itu dilakukan? Ya. Pendorongnya tadi terbagi dari pendorongnya yang bersifat egoisme dan pendorongnya yang bersifat universalisme. Yang kedua, teori deontologis. Teori deontologis ini prinsipnya berpendapat bahwa tindakan itu etis, ya, baik atau tidak jika memenuhi kewajiban, ya. Jadi di sini ada kata deon yang berarti kewajiban. Teori ini terbagi dua juga, ya. Jadi ada dua bagian dari teori kewajiban ini. Yang pertama adalah teori kewajiban aturan atau yang disebut dengan deontologis aturan. Deontologis aturan adalah adanya kesadaran akan kewajiban. Jadi sesuatu yang baik itu disebut sesuatu baik, etis dan bertanggung jawab kalau memang dilakukan sesuai dengan kewajiban, ya. Jadi kewajiban itu diatur atau ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada, bahkan dari manapun itu datangnya.
Lalu yang berikutnya adalah deontologis tindakan atau act deontologis. Menurut teori ini, kewajiban ditentukan bukan karena aturannya, melainkan oleh situasi atau keadaan. Contoh misal, ketika situasi atau yang kita kenal dengan situation etis. Ini dikembangkan oleh Jacob Neisser, ya. Lalu kita akan melihat lebih jauh lagi, apakah orang Kristen dalam proses pertimbangannya dan penilaian etisnya mendasarkan dirinya pada tujuan atau pemenuhan kewajiban-kewajiban moral atau etis. Kalau berdasarkan tujuan yang baik, maka kebaikan yang untuk siapa? Apakah untuk diri sendiri atau untuk kebaikan universal? Kalau berdasarkan pemenuhan kewajiban moral, dari manakah datangnya kewajiban moral itu? Nah, ini perlu kita pertimbangkan dan perlu kita pikirkan. Untuk itu, marilah kita coba analisis contoh kasus-kasus berikut ini dengan menggunakan teori. Di sini saya hanya mengambil satu kasus saja. Nanti tugas kalian ada 2 kasus, ya. Coba kita perhatikan kasus yang pertama. Pada masa kekuasaan Nazi, orang-orang Yahudi dikejar-kejar untuk dimusnahkan. Ya, Corrie ten Boom, seorang Kristen yang saleh, menyembunyikan beberapa orang Yahudi di rumahnya. Ketika tentara Nazi mendatangi rumahnya dan bertanya, apakah ada orang Yahudi berdiam di tempat tinggalnya? Nah, pertanyaan ini dihadapkan dengan pertimbangan moral. Apa pertimbangan moralnya? Kalau dia bilang iya, maka orang Yahudinya itu akan dibunuh. Kalau dia bilang tidak, maka dia sudah berdusta. Ya. Tapi lihat, ia memilih untuk berbohong. Meskipun ia ingat betul salah satu dari isi dekalog atau hukum Taurat, 10 perintah itu mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berdusta, jangan berbohong. Nah, menurut hemat Anda, salahkah ini jikalau didasarkan pada pertimbangan etis moral? Ya. Coba kita perhatikan. Menurut hemat Anda, apa yang menjadi dasar pertimbangan moral Corrie ten Boom dalam membuat keputusan etisnya? Apakah ia mendasarkan diri kepada tujuan yang baik atau pemenuhan kewajiban moral? Ya, pemenuhan kewajiban moral ini tentu sudah diatur oleh hukum-hukum yang sudah ada, misalnya hukum Taurat. Nah, ini menjadi bahan kajian bagi kita bahwa terkadang sesuatu yang etis, sesuatu yang baik dan bertanggung jawab, ya, yang kita lakukan bukan karena dorongan kebutuhan pribadi pun bisa salah. Ya. Nah, tergantung apa yang menjadi motivasi kita melakukannya. Dan kepada siapa tindakan itu kita lakukan. Kalau itu demi kepentingan umum, maka itu adalah tindakan etis deontologis yang universal, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana kita dapat menggali dan membangun karakter Kristiani jikalau kita melihat fakta-fakta seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Ada sebuah pendapat dari Ryan dan Balin tahun 1999. Dia berkata, "Today, students are tomorrow's leaders and citizens. If the school educate the student to be young people of high character, our country will eventually become a nation of high character." Ini pendapatnya seorang Ryan, ya. Kira-kira maknanya begini, ya. Jikalau hari ini, ya, today student are tomorrow's leaders. Ya, hari ini siswa kita, murid-murid kita itu adalah pemimpin hari esok, ya. Jikalau sekolah, lembaga pendidikan mendidik mereka menjadi seorang yang berkarakter baik, maka negeri kita ini akan sungguh-sungguh menjadi sebuah negeri yang berkarakter kuat. Ya. Nah, manakala seseorang melakukan sesuatu yang secara moral terpuji atau sebaliknya, perhatian orang tertuju kepada prinsip moralnya. Ya. Jadi begini, kenapa seseorang melakukan sesuatu itu? Kenapa dia mengerjakannya? Padahal mungkin dari sudut pandang kita dia rugi. Nah, tentu saja ada prinsip-prinsip moral yang dia lakukan. Ya, misalnya seperti kita
Seperti saya ya, seperti saya sekarang, saya pergi pelayanan ke perdagangan melintasi jalan yang rusak. Setiap minggu saya harus menghabiskan banyak uh, uang ya untuk membeli bensin dan lain sebagainya ya. Lalu apa sebenarnya yang membuat saya melakukan itu? Tentu saja ada prinsip ya. Karena prinsip maka saya melakukan tindakan saya, dan menurut saya tindakan itu tidak hanya untuk kepentingan saya, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak, dan tentu saja untuk kepentingan kerajaan Allah. Prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip moral dapat diartikan sebagai pernyataan singkat atau brief statement yang berfungsi sebagai penuntun tindakan yang menentukan hal benar atau hal yang salah yang kita lakukan, hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Jadi prinsip ini luas, umum, dan inklusif, seperti halnya apa yang sering disebutkan dengan kaidah kencana atau do unto others as you would have them do unto you. Ya, lakukanlah kepada orang lain apa yang ingin kamu lakukan kepadamu. Sama seperti engkau suka orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah itu kepada orang lain, kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 31. Jadi luar biasa sekali ajaran Kristen ini. Ternyata dia tidak hanya menyangkut ajaran religiusitas saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek etis yang nilainya, yang kadarnya memiliki prinsip-prinsip yang benar-benar relevan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi masalah dalam pengambilan keputusan etis ini sebenarnya tidak hanya terletak pada prinsipnya saja. Tidak hanya karena aturan-aturan yang baik saja. Karena begini, ada orang bilang dia baik ya karena memang dia difasilitasi. Dia dia memberikan sumbangan, dia memberikan bantuan karena memang dia memiliki banyak uang. Ya. Ada lagi yang bilang ya kalau sudah kita jadi orang Kristen, maka seharusnya kita harus banyak menolong orang lain. Nah, tetapi perhatikan, sebenarnya yang membuat seseorang itu bertindak sebaiknya bukan karena ada aturan, atau sebaiknya bukan karena dia adalah seseorang yang duduk dalam status tertentu. Nah, kita hari ini membahas sampai kepada karakter. Nanti kita akan belajar bahwa karakter itu justru akan benar-benar terlihat sebagai karakter ketika kita melakukan sesuatu tanpa motif-motif dari ekstern kita, dari luar diri kita. Prinsip penting, aturan penting, itu juga satu komponen. Ya, tetapi di sini kita akan lihat bahwa yang terpenting itu adalah tindak nyata dari prinsip-prinsip itu di dalam diri kita, yang kita lakukan sebagai satu kesatuan sikap. Perhatikan ya bahwa mereka yang korupsi uang rakyat, ya, uang dari pajak atau membunuh orang yang tak berdosa. Sebenarnya pun mereka tahu ada aturan, mereka tahu ada prinsip, mereka tahu ada norma, tetapi mereka justru seolah-olah tidak berdaya melepaskan diri dari keinginan dan tindakan-tindakan bejat yang ingin melakukan dosa. Nah, untuk itulah kita akan belajar tentang karakter. Nah, mahasiswa yang terkasih, di sini saya mau menjelaskan bahwa yang paling penting dan yang paling dibutuhkan oleh negara kita dan yang paling dibutuhkan di dunia ini adalah sosok-sosok berkarakter. Ya, di mana karakter itu mahal dan tidak akan mungkin dapat dibeli dengan apapun. Justru orang pintar, orang cerdas sekalipun belum tentu memiliki karakter yang luar biasa seperti karakter yang akan kita pelajari ini. Nah, ada seorang pendeta bernama Bill Hybels. Dia mengatakan bahwa karaktermu adalah siapa kamu ketika tidak seorang pun melihatmu. Perhatikan, karaktermu adalah siapa kamu ketika tidak seorang pun memperhatikan kamu. Maksudnya bahwa Anda harus tetap jujur bahkan ketika tidak seorang pun tahu apa yang Anda lakukan.
Misalnya, Anda tidak akan mengambil barang bukan milik Anda, meskipun mungkin barang itu ya terletak di tempat yang tidak seharusnya dan tidak ada orang yang tahu. Bahkan lebih baik Anda harus menyerahkan barang itu kepada orang lain yang memilikinya jikalau memungkinkan. Ya, misalnya seorang pegawai di bandar udara ya di Jakarta kalau tidak salah, dia menemukan dompet berisi cek miliaran rupiah. Tidak ada yang lihat, dia kembalikan. Ya, mungkin Anda bilang, ada yang lihat Pak, CCTV. Ya, masalah itu saya tidak akan persoalkan. Tetapi yang saya mau persoalkan di sini, yang mau saya jelaskan adalah ketika seseorang tanpa motivasi untuk menguntungkan diri sendiri, ya, mengembalikan atau melakukan sebuah tanggung jawab, itu adalah keputusan etis yang universal, keputusan etis yang merupakan bagian dari karakter. Jadi sebenarnya antara etika dan karakter ini ada keterkaitan. Ketika seseorang mempelajari hukum etika, baik atau tidak, dan itu didasarkan atas kesadaran sendiri, bukan karena motivasi lain, maka orang tersebut akan mengalami karakter baik, karakter etis. Karena karakter itu adalah pembentukan terus-menerus sampai menjadi pola pikir dan pola hidup. Ada banyak bukti bahwa, coba perhatikan di sini ya, ada banyak bukti bahwa memiliki prinsip-prinsip moral tidak dengan sendirinya akan menuntun kita kepada pelaksanaannya. Di Indonesia kita ini terlalu banyak undang-undang. Di negeri kita ini terlalu banyak hukum, butir-butir hukum, delik hukum, ya, legalisme, ya, pranata dan lain sebagainya. Tetapi jujur ya, negeri kita masih tergolong kepada negeri yang tidak bersih dari angka kejahatan, angka kriminalitas, angka penipuan, kebohongan, bahkan rasis. Ya, ada seorang bernama Gale. Menurut dia ada sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar prinsip. Tadi kita belajar prinsip, inilah prinsipnya, inilah moralnya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah karakter. Nah, itu makanya saya selalu tekankan, mari kita memiliki karakter. Saya yakin suatu saat kalian mahasiswa kami, mahasiswa yang dari USI ini akan menjadi pemimpin. Ya, tentu saja yang terutama di dalam kepemimpinan itu adalah bagaimana Anda memiliki karakter. Ya. Prinsip cenderung melayang-layang di atas eksistensi. Seolah-olah prinsip itu terpisah dari kita. Namun perhatikan di sini saya akan menjelaskan. Ya. Karakter adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Karakterku adalah orang macam apa aku. Kalau aku orangnya misalnya bandot, maaf ya, bandot. Ada loh, udah dosen, udah hamba Tuhan, sudah pendeta, sudah guru, bandotan juga. Ya. Nggak tahan, nggak bisa mengendalikan diri. Tapi di depan orang, ya bisa normal-normal saja. Ada orang sudah pendeta, hamba Tuhan, ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari jauh dari jemaat yang dilayaninya. Dia seorang pemarah, dia seorang yang tidak kontrol diri begitu ya. Berarti sebenarnya kepura-puraan saja yang ditampilkannya. Dia bukan orang yang berkarakter. Ada macam-macam karakter sebenarnya. Ada karakter fisik, ada karakter emosional, dan ada juga karakter intelektual. Ya, karakter fisik kita yaitu tampilan kita, ciri kita. Karakter emosional kita itu adalah pola kita, pola kejiwaan kita dalam merespon dan memberi stimulus kepada lingkungan kita. Lalu ada juga karakter intelek, bagaimana seseorang dengan kemampuan intelektualnya bisa menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan persoalan. Ya, dia punya pola sendiri. Yang terutama adalah karakter moral, ya, atau yang disebut dengan moral karakter. Kedua, nilai-nilai atau value. Ketiga, kebajikan-kebajikan atau virtu. Atribut atau ciri, trait dari karakter yang baik sebagai virtu atau kebajikan-kebajikan. Sedangkan karakter yang buruk disebut dengan vice atau sifat buruk. Jika kita berbicara tentang etika, maka kita harus membahas apa saja nilai-nilai kita. Atau nilai-nilai apa saja yang secara aktual atau secara langsung bisa menuntun kita.
boleh secara tertulis maupun tidak tertulis, ya, boleh secara implisit atau tidak. Nah, di sini kita mau melihat istilah nilai atau value menunjukkan kepada kita fakta bahwa kita menganggap atau memandang atribut-atribut tertentu itu dari karakter kita. Ya, kita sebutlah itu layak, penting atau tidak penting bagi kita. Nah, perhatikan bahwa virtu itu sendiri berasal dari bahasa Latin virtus yang artinya power, kekuatan atau kuasa. Jadi, virtu pada dasarnya bukan sekedar value, bukan hanya sebatas nilai saja, tapi juga di dalamnya ada traits, ya, ciri-ciri yang kita rasakan berguna atau tidak. Tetapi kekuatan yang merupakan kemampuan yang real untuk mencapai sesuatu yang baik, itulah artinya. Karakter adalah pola perilaku individu, yakni keadaan moralnya. Nah, inilah karakter. Jadi keadaan moral seseorang itulah karakternya. Mudah mengubah ini? Tidak sama sekali, sangat sulit. Hal yang paling sulit dilakukan di dalam kehidupan manusia adalah mengubah karakter moral. Karena apa? Setiap manusia ditandai oleh berbagai campuran khas. Ya, ada yang negatif, sabar, lamban, prihatin, kebaikan dan sejenisnya. Seorang yang bernama Rain dan Bolin, ya, mereka berkata bahwa suatu karakter yang sudah tetap, misalnya karakter yang baik, jauh melebihi sekedar pola perilaku. Ya, kebiasaannya pasti bertindak tetap dan itu tidak mudah diubah atau diganggu oleh orang lain. Seorang yang berkarakter baik akan mampu melakukan hal yang baik dalam situasi yang tidak baik. Tetapi orang yang hanya memegang prinsip baik, dia hanya akan mampu menjalankan kebaikan kalau prinsip-prinsip itu masih memungkinkan untuk ditegakkan. Tetapi tadi saya katakan bahwa orang yang berkarakter baik, sekalipun prinsip itu tidak memungkinkan untuk ditegakkan, dia akan tetap bertindak baik. Karena apa? Karena dia punya karakter baik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa karakter yang baik adalah sifat mengetahui. Perhatikan, ini sifat bukan hanya pengetahuan. Sifat mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan apa yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungan antara iman dan etika Kristen dan karakter pembentukan Kristen? Atau bagaimana hubungan antara iman dan etika Kristen dalam hal membentuk karakter Kristen? Hubungan di antara ketiganya sangat erat dan bahkan menyatu. Iman Kristiani bila mana dipahami dengan betul, tidak hanya menyangkut kepercayaan dalam arti kognitif, tetapi kepercayaan yang sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran dari yang kita percaya. Jadi tidak hanya masalah aku percaya secara pengertian, tetapi justru di dalam diri kita ada pengenalan, ada pengenalan akan Kristus. Iman Kristiani juga mencakup pengertian mempercayakan diri kepada yang dipercayai. Siapa dia? Tuhan kita. Dan membangun sikap dalam hubungan, komitmen dengan yang dipercayai. Itulah iman. Pada akhirnya pengetahuan dan sikap saja tidak cukup. Itu tidak cukup untuk mewujudkan iman Kristiani. Kita perlu melakukan apa yang kita perlu ketahui bahwa hal itu baik. Nah, demikian untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Harapan saya mahasiswa semua boleh belajar dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini, dan kemudian kita akan lanjutkan di Google Classroom untuk melihat tugas-tugas kita dan melengkapi semua tanggung jawab Anda. Jangan lupa isi absen di Google Classroom. Jikalau memungkinkan minggu depan kita masih tatap muka sekali lagi, ya, sekaligus juga kita akan ujian, atau nanti kita lihat saja perkembangan teknisnya. Selanjutnya kita akan diskusi di WA Group atau di Google Classroom. Baik, inilah tentang etika dan pembentukan karakter Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.